Oke, next untuk kepribadian yang ketiga yang akan kita bahas, gimana? Tiga. Itu tentang melankolis gitu. Nah, kalau misalkan tadi itu sanguinis dan koleris itu ada di bagian yang kuat ya, dua-duanya sama-sama kuatnya. Yang pertama itu sanguinis kuat dalam dirinya, kepopulerannya, optimisnya, semangatnya gitu. Dan koleris dengan jiwanya yang kuat, konsistensinya yang tinggi. Nah, ini kita beralih kepada dua kepribadian yang bukan lemah, tetapi mereka itu katakanlah lembut ya gitu. Kepribadian yang agak berkebalikan lah sama dua yang sudah kita bahas. Yang kepribadian ketiga ini sering kita kenal dengan melankolis. Melankolis ini erat kaitannya dengan sempurna, perfeksionis. Nah, gak asing ya. Kalau kayak teman-teman kalau udah dengar perfeksionis udah langsung pasti yang kayak gini nih. Nah, ya seperti itulah gitu. Jadi secara umum gimana sih kita bisa lihat dari cara berpakaian nih. Kita baru kenal orang baru, terus kita pengen tahu dia orang yang kayak gimana nih. Nah, lihat kalau misalnya dia laki-laki, lihat apakah dia pakai kaos, kemeja, atau misalkan jeans dan sebagainya, itu dilihat. Kalau perempuan, apakah dia pakai pakaian yang rapi dan sebagainya gitu. Nah, dari cara berpakaian biasanya melankolis ini sangat memperhatikan sekali tentang penampilan dia gitu. Warna yang harus serasi, lalu terkadang warnanya itu dia nggak terlalu suka yang mencolok gitu. Dia tuh nggak terlalu suka menjadi seseorang yang menjadi pusat atau center dari suatu komunitas itu. Dia tuh cenderungnya pengen yang kalem gitu, terus rapi, anggun. Lalu kalau laki-laki itu ya klimis ya, kalau dari lagunya itu. Jadi mereka tuh orang-orang yang formal bisa, non formal bisa, tapi semi formal gitu ya, semi formal bisa. Intinya mereka itu kalau misalkan milih warna buat baju atau apapun yang dia kenakan, dia akan lebih memilih warna-warna yang soft, misalkan baby blue, atau misalkan salem, terus putih susu, misalkan lebih kepada gitu. Putih maksudnya putih tulang. Lalu kalau misalkan coklat itu ya yang krem gitu. Kalau misalkan yang merah oranye itu agak mereka hindari gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan mereka juga suka kadang, tetapi untuk kehidupan sehari-harinya mereka cenderung memilih pakaian, tas, apapun yang dikenakan, kerudung itu warna-warnanya itu yang soft banget gitu. Itu juga perasaan itu atau misalkan pilihan itu muncul karena perasaan mereka yang halus ya. Melankolis ini cenderung halus ya, lembut. Bukan berarti dia makhluk halus tapi lebih kepada seseorang yang selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan perasaannya, mengambil atau memilih sesuatu karena perasaannya gitu. Kuatlah dirasa mereka itu gitu. Dan itu dalam hal berpakaian ya. Jadi kalau misalkan sanguinis itu dalam berpakaian, mau dia warnanya misalkan topinya merah, bajunya biru, celananya krem, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan bagi koleris atau melankolis itu berbeda. Koleris itu harus yang mampu, wah penampilan aku bakal menonjol nggak ini, yang sekiranya nggak berlebihan tetapi membuat orang lain itu terpaku. Nah itu biasanya koleris. Nah kalau melankolis itu misalkan bajunya warna biru ya, kerudungnya gitu ya, sepatunya ya, tasnya harus ada kebiru-biruan lah seperti itu. Meskipun nggak misalkan semuanya biru, ada juga kadangnya seperti itu, tapi nggak semuanya gitu.
Jadi kadang misalkan dia pakai baju biru, kerudungnya oke, pink tapi ada kebiru-biruannya. Tasnya mungkin warna apa itu, warna telur asin tuh ya, seperti itu. Terus sepatunya gimana itu, jadi ada nilai seni, ada apa kalau istilahnya estetika. Mereka tuh memperhatikan sekali estetika berpakaian, estetika ketika makan, estetika ketika berjalan, itu mereka memperhatikan sekali. Itu biasanya melankolis. Dan karena dia itu agak terlahir dengan pemikiran yang sempurna tadi, bukan berarti dia manusia sempurna ya, tetapi lebih kepada apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan itu harus sempurna menurut dia. Meskipun kadang dalam kehidupannya, dalam prosesnya itu kadang ada hal-hal yang ini kurang ini nih gitu. Makanya kalau misalkan melankolis ini, karena dia itu terlahir untuk berpikir sempurna, jadi overthinking, sensitivitasnya tinggi gitu. Nah inilah yang bikin dia jadi baperan gitu ya, apa-apa dibawa ke perasaannya gitu. Lalu dia juga cenderung kalau berbicara itu agak pemalu ya, agak pemalu dia tuh di kehidupan sosial tuh. Lalu agak menjaga orangnya, jaim ya, samalah kayak koleris ya gitu. Tapi mereka tuh lebih jaim, lebih diem, dan amat sangat memperhatikan apa kata orang tentang dia gitu. Berbeda dengan koleris, mereka itu ya bodo amat dengan apa yang dikatakan orang lain, cuek aja gitu. Tapi kalau melankolis tuh justru berbanding terbalik, karena mereka itu orang yang berperasaan, mereka lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga apa-apa yang dia dengar tentang dirinya dari orang lain tuh ya dia perhatikan gitu. Mau nggak kepikiran juga kepikiran gitu. Memang udah seperti itu dia terlahirnya gitu. Dan dia nggak bisa milih ya, misalkan dia seorang melankolis pengen jadi seorang yang koleris gitu atau sanguinis itu ya, itu udah dari sananya gitu. Gennya juga ya ada berpengaruh, dan dari proses pengasuhan juga, pola pengasuhan. Lalu selain itu juga melankolis itu karena dia punya rasa peduli yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, yang besar, jadi mereka tuh mudah tersentuh, mudah peka ya sama apa yang dilakukan, yang terjadi di sekitarnya itu, gampang tersentuh. Dan mungkin kalau misalkan gampang empati gitu. Misalkan suasananya lagi sedih, dia bisa gampang banget mudah sedih. Dan memang itu kebanyakannya ya, kadang melankolis itu cenderung banyak sedihnya gitu. Tapi bukan berarti dia tuh orang yang menyedihkan, enggak, tapi lebih kepada karena dia memiliki pola pikir yang sangat tajam, tinggi, sehingga kadang hal-hal yang sepele aja dia pikirkan gitu. Mungkin bagi orang lain tuh gak guna banget sih mikirin kayak gitu, tapi no, bagi seorang melankolis sampai hal terkecil pun akan dia perhatikan gitu, karena dia percaya bahwa dari suatu hal kecil lah tumbuh hal yang besar. Dengan kita memikirkan hal yang kecil, yang sederhana, itulah kita bisa berbuat yang lebih besar dan sebagainya gitu. Jadi orangnya itu filosofis banget nih. Seperti itu gitu. Dan kalau misalkan dari cara berjalan ya, karena memang dia ada tabiatnya itu, karakternya itu agak pemalu, sehingga dalam cara berjalan tuh dia nggak gerasa gerusuk ya, tenang, terus cenderung santai lah, tenang gitu. Meskipun ketika dia dihadapi oleh suatu masalah, dia akan muncul tuh gerasa gerusuknya itu ya. Tadi empat kepribadian itu ada dalam diri seorang, rasa gerusuknya muncul, dia mulai nggak tenang, akan kepikiran, jadi susah buat makan, susah buat tidur dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu salah satu kelemahan ya, tetapi itu bisa kok diterapi, dilatih untuk bisa mengendalikannya seperti itu. Nah, lalu melankolis ini karena dia perfeksionis,
hal-hal yang kecil ya tadi itu akan dia perhatikan. Lalu dalam hal memilih warna itu dia nggak terlalu suka yang kuat. Dalam makanan pun seperti itu, mereka nggak terlalu suka dengan misalkan bumbu yang kuat gitu. Mereka ya senangnya ya yang biasa-biasa saja, nggak lebih ini nggak lebih itu gitu. Dan mereka itu apa ya, kadang bagi beberapa orang, bagi sebagian orang yang dia itu berkepribadian melankolis, mereka itu punya suara yang agak kecil dibandingkan yang lain, dan kadang nggak banyak bicara ke orang lain gitu. Mereka itu akan bebas berbicara ketika bersama orang-orang yang dia nyaman dengannya. Ya bisa jadi keluarganya, teman-teman dekatnya. Tapi bagi orang yang baru kenal, ini orang-orang yang melankolis dan pragmatis ini agak-agak susah buat diajak tektok dalam berbicara gitu. Mereka akan menunggu dulu momentum mereka nyaman dengan seorang itu, baru mereka bisa berbicara dengan leluasa gitu. Tapi kalau misalkan belum terlalu kenal banget, justru mereka akan defensif, mereka akan menahan-nahan gitu. Karena mereka juga punya rasa jaim yang agak tinggi ya, sama seperti koleris, juga image. Dan itulah yang membuat dia terkenal dengan misterius. Mungkin bagi teman-teman yang melihat kok itu orang misterius banget sih, sebenarnya dia tuh A, B, C apa Z sih dan sebagainya, itu dia pasti orang-orang yang melankolis gitu. Mereka senang dengan hal-hal yang filosofis dan cenderung yang menurut penelitian gitu ya, rata-rata orang melankolis itu pasti menjadi seorang penulis, penyair, seorang pencipta sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang tuh ya apaan banget sih bikin puisi, apaan banget sih bikin tulisan banyak-banyak dan sebagainya. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang mereka enjoy di sana gitu. Karena cenderung beberapa melankolis itu agak sulit ketika harus berbicara di hadapan orang lain, apalagi orang banyak gitu. Di hadapan satu orang aja dia agak kesusahan berbicara. Nah sehingga mungkin bukan pelarian ya, tetapi bakat lain yang ada dalam dirinya itu adalah dengan melalui tulisan. Mereka akan lebih lancar ketika mengekspresikan sesuatu atau mencurahkan sesuatu yang ingin dikatakannya melalui tulisan gitu. Dan rata-rata sekalinya mereka bicara misalkan ya gitu, itu akan ngena banget gitu. Karena mereka orang yang sensitif, sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang detail, hal-hal yang mungkin gak orang banyak sadari, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu tentang sesuatu hal, itu akan langsung ngena banget, langsung ke titiknya banget gitu. Maka jangan salah ketika misalkan di antara kita nih atau di antara kalian bertanya kepada mereka, kepada orang-orang melankolis tentang apa sih aku menurut kamu aku tuh orangnya gimana sih, jangan merasa sakit hati dengan apa yang mereka katakan, karena mereka itu berusaha untuk jujur sejujur-jujurnya gitu. Dan itu biasanya dikatakan karena untuk atau demi kebaikan kita juga gitu. Mungkin kalau misalkan kita lihat ya di Indonesia ini sekarang itu kayak Firsa Besari ya, itu kalau sekalinya ngomong nyelekit gitu ya, tapi dia juga daya kreativitasnya tinggi gitu, apalagi dalam seni musik, seni tulis gitu ya, itu seni tulis dalam ya menulis gitu. Dan Habibur Rahman juga, itu biasanya penulis itu ya dia lahir atau misalnya dia punya background kepribadian melankolis ini gitu. Karena orang melankolis ini bisa merenungkan sesuatu hal itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, dan mereka nggak merasa jenuh dengan itu. Justru mereka akan terus mengorek sampai ke dalam akar-akarnya gitu, sehingga mereka bisa menangkap sesuatu yang nggak kebanyakan orang menangkap hal tersebut gitu. Nah
karena tadi saya sudah singgung ya bahwa dia itu agak baperan, makanya kalau misalkan kita berhadapan dengan orang tersebut agak hati-hati ketika berbicara gitu. Meskipun kadang mereka itu kalau berbicara kan orang nyelkit gitu ya, tapi ya mereka itu apapun yang kita katakan tentang dia itu meskipun bercanda itu akan kepikiran di mereka akan terus berpikir, apa ya salah gue, apa ya, di mana ya, dan sebagainya gitu. Dan mereka juga seorang yang penasaran ya terhadap suatu hal. Kalau mereka misalkan udah merasa tertarik sama suatu hal, sama suatu bidang, ya akan terus dia kejar gitu sampai ke akar-akarnya tentang hal tersebut gitu. Makanya nggak salah ketika dia menjadi seorang expert gitu ya. Melankolis ini bisa jadi dokter, bisa jadi dosen, bisa jadi seorang ahli kesehatan, ahli gizi dan sebagainya, ahli-ahli pengamat itu ya orang-orang melankolis ini gitu. Lalu apalagi ya, dari wajah ya, biasanya ini pengamatan saya pribadi ya, biasanya orang melankolis itu punya fitur wajah, fitur kayak HP aja ya, punya wajah yang dia itu sangat apa ya, kalau laki-laki itu ganteng, kalau perempuan itu cantik gitu, dan itu diakui oleh beberapa orang gitu. Tetapi ya apa, kan relatif lah ya ganteng cantik itu, tapi mereka tuh punya sesuatu yang bisa membuat orang lain tuh ngelihat wajahnya itu langsung ngelihat sekali nih, jadi pengen lihat lagi gitu. Jadi kayak punya pesona itu gitu kan. Kalau misalnya tadi pesona orang sanguis itu ya populer gitu ya, gampang banget berbaur sama orang lain. Terus pesonanya orang kolaris itu auranya itu karismatik gitu. Nah kalau melankolis itu seperti itu gitu. Ih, kok dia misterius banget sih, kok dia cantik ya, kok cantiknya itu gimana ya, nggak bikin bosen gitu atau sebagainya gitu. Oh kok dia tampannya itu tampan yang memikat gitu dan sebagainya. Biasanya ya orang-orang melankolis ini orang-orang yang romantis ya, karena dia itu punya daya sensitif dalam dirinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kepribadian yang lain. Ya dia itu gitu, romantis, suka dengan hal-hal yang romantis, meskipun dalam mengekspresikannya itu berbeda-beda. Karena dia memiliki yaitu tadi ya jaim itu, agak jaga image, dia nggak bisa serta-merta langsung mengatakannya gitu. Tetapi misalkan dari perlakuan atau misalkan dari tulisan, kata-katanya itu romantis gitu. Dan apa ya, meskipun mereka itu adalah perasa, tapi kadang mereka juga agak susah untuk mengekspresikan perasaannya gitu. Ya itulah kelemahan kekuatan ya dari setiap kepribadian, unik sekali.